Bicara soal jurus, bicara soal pendekatan, ternyata ketika dia mengubah pendekatan menjadi tim yang lebih inisiatif, lebih attacking, justru dia kecolongan. Gitu loh. Justru inilah yang sebetulnya kita uji selama ini. Apa bisanya cuma bertahan saja, padahal para pemainnya sudah dibekali oleh pemain-pemain yang dalam tanda kutip mahal. Kalahnya memalukan, kalahnya menyesakan, iya. Tapi kemarin mereka bermain dengan cara yang berbeda. Cukup berani sih kalau ya, kita lihat ya. Misalnya tadi malah tanya soal kualitas, indikatornya dari mana. Kalau kita mau lihat dari sisi kuantitasnya, lihat statistik. Semuanya berubah, ya kan? Waktu lawan Australia di sini kita 36 possessionnya. Di Australia kemarin, di Sydney 61. Tapi kan orang nggak peduli. Tembakan ke gawangnya juga lebih banyak kita. Cuma memang Australia semalam lebih sedikit, tapi dia efektif. Mengejutkan, Bung Toel membela Patrick Kluivert usai ditekuk oleh Australia dengan skor telak 5-1. Menurut Bung Toel, untuk menyeruakan Patrick Kluivert out itu terlalu dini karena setiap pelatih itu membutuhkan proses. Jadi menurut dia kalau kekalahan dari Australia ini harus dimaklumi karena Patrick Kluivert baru memegang timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia ini. Dia harus diberi kesempatan yang lebih agar bisa menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih. Nah, komentar dari Bung Toel ini menjadi sorotan para netizen ya. Kenapa Bung Toel ini membela Patrick Kluivert sedangkan saat ditangani oleh timnas oleh Sintayong, Bung Toel ini selalu menghujat dan mencemooh seorang Sintayong walaupun menang ataupun seri, apalagi kalah pasti dikritik habis-habisan oleh satu orang ini. Bagaimana menurut kalian tentang kritik yang Bung Toel serukan kepada Sintayong dan juga kepada sang arsitek baru Patrick Kluivert? Silahkan di kolom komentar. Terlalu kritis Bung Toel di skakmat Bung Joy saat membahas timnas Indonesia. Berikut cuplikannya sob. Toel sebentar. Anda terlalu idealis dalam arti ini sepak bola yang ideal menurut Anda, menurut banyak orang, menurut tata krama lah semuanya. Semuanya itu idealis. Tapi ini urusan 2026 harus lolos Piala Dunia. Apapun harus dilakukan, bukan berarti apapun harus dilakukan secara benar, tapi ya semua cara harus dilakukan. Sangat setuju dengan Bung Joy. Andai saat itu Bung Toel tidak terlalu memprovokasi mengkritik Sintayong, mungkin timnas Indonesia pasti jauh lebih baik. Pengamat sepak bola Bung Toel lebih percaya Sintayong dibanding Patrick Kluivert untuk melatih timnas Indonesia. Menurutnya, Shin sudah membuktikan kemampuannya membawa Garuda berkembang pesat, sementara Kluivert belum teruji di level tim nasional Asia. Konsistensi dan disiplin ala Shin dinilai lebih cocok bagi skuad merah putih. Saya dituduh mafia, saya dituduh tukang titip pemain, putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang. Apakah Sintayong sebegitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Sintayong lalu semua berbondong-bondong menyerang saya. Poin yang menurut saya memprihatinkan, bagaimana kritis itu menjadi sesuatu yang seolah-olah tabu. Nah, kalau saya yang seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, lalu misalnya media-media di mana saya biasa podcast juga diserang, kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Gitu. Apakah kita memang harus paduan suara? Apakah kita alergi pada kritik? Kan sarkas-sarkas itu juga berlebihan, gitu loh. Yang menyerang saya sarkasme lewat nyanyian, lewat ejekan, lewat meme, lewat apapun. Bahkan ada konten yang isinya fitnah, hoax dan sebagainya. Saya dituduh mafia, saya dituduh tukang titip pemain, lalu apalagi lah mafia bola dan sebagainya. Apakah itu cara negeri ini merespon kritik sepak bola, gitu? Apakah Sintayong sebegitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Sintayong lalu semua berbondong-bondong menyerang saya. Benernya juga kan apa yang disampaikan oleh Sintayong bahwa ya memang sayangnya kurang persiapan dan man to man-nya ini loh kurang. Betul, jadi saya gini, kita sebenarnya Australia ini main sama seperti ketika bertemu Indonesia di babak 16 besar Piala Asia. Sintayong kemudian mempelajari, biarkan Australia menyerang. Jangan Australia menunggu kita bikin kesalahan, dia baru menyerang.
Karena Australia sangat jago untuk melakukan itu semua. Jadi biarkan dia menyerang, kita kuat di pertahanan karena target kita adalah meraih hasil imbang minimal melawan Australia. Dan itu dilakukan dan Sintayong berhasil. Patrick Kluivert kan ini belum pernah bertemu dengan Australia dengan kekuatan Indonesia, maka dia meyakini bahwa konsep dia adalah konsep yang paling tepat untuk memenangkan pertandingan. Dan akhirnya gagal dengan skor 5-1. Skor 5-1 ini skor terbesar kekalahan Indonesia nomor 2 melawan Australia setelah kita pernah kalah 6-0 pada 1973. Komposisi pelatih tim nasional kita yang ada saat ini adalah yang termewah sepanjang sejarah PSSI. Kegagalan naturalisasi nggak? Perbanyak naturalisasi juga tidak menjamin kita akan berprestasi juga gitu. Skuad yang paling mewah. Ya mungkin kita memang dilarang bermewah-mewahan. Harus yang sedang-sedang saja. Takutnya kita terlalu hedon nih. Ya kan? Apalagi ini kan bulan Ramadan. Kita nggak boleh flexing-flexing. Kita harus rendah hati. Mungkin itu salah satunya, kita dilarang bermewah-mewah. Itu benar tuh kata Pak Ustadz tuh. Bener ya. Jadi tausiah Ramadan ya. Mungkin kayaknya kalau main bola ini kan nggak kayak main game PS ya. Jadi pemainnya bagus belum tentu juga langsung menang. Iya nggak sih? Betul. Tapi kalau saya penonton sepak bola tapi tidak seperti legend-legend yang ada di tengah ini, teman. Yang saya lihat tadi ada dari strategi Patrick Kluivert adalah ada beberapa pemain yang tidak biasa ditempatkan di posisi sebelumnya, apalagi di posisi klubnya. Contohnya Kelvin Verdong yang tadinya di fullback, waktu terakhir lawan Arab dia counter attack menghasilkan gol kedua Marcelino. Itu tidak di posisinya di babak pertama, dia main di gelandang. Terus ada Mads Hilgers yang mungkin di klubnya yang tidak terbiasa main dengan 3 back. Ada Jay Eaton juga yang tidak terbiasa di klubnya main dengan defensive line yang begitu tinggi. Makanya gol-gol Australia semuanya menurut saya karena itu. Karena ya tadi kalau kita butuh waktu adaptasi ya memang, tapi kenapa seorang Patrick Kluivert tidak bisa membaca itu? Pemain yang bahasa yang paling rame Bang David adalah Kluivert tidak hoki. Sebelumnya imbang, sekarang 5-1. Oke, imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk di bawah. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Ganti Towel jadi ketua PSSI. Jadi kita lihat kartel Indonesia. Oke? Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. Buat PSSI, kalian harus tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab. Ini proyek kalian, tanggung jawab kalian semuanya. Erick Thohir ini pun jahanam juga jadi. Kita datang nggak mau dia keluar. Kan bangsat kayak gitu kan? Bangsat nggak kayak gitu? Tapi biadabnya babinya lagi. Pencitraan dia. Disuruh urus BUMN yang diurus bola kan anjing. BUMN pada korup, pada dirangkul. Dia sibuk ngurusi bola. Gimana Pak? Apakah akan ada drama di locker room lagi nih usai dibantai Australia seperti yang Anda lakukan ketika timnas kalah lawan Cina dan Jepang? Bahkan ada 3 tambahan pemain baru, tapi kok lebih parah ya? Gimana tuh Pak? Tujuannya pelatih diganti tuh biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih? Kenapa lebih banyak long ball? Dapat bola langsung diberikan ke depan, dapat bola langsung dikasih ke sayap, langsung main crossing. Apa ini artinya? Itulah gunanya perubahan pelatih. Dan kenapa yang satu diubah ke Patrick Kluivert? Karena ada ketidakpuasan kan terkait taktikal. Lu yang paling ngotot buat nyingkirin Sintayong, lu yang ngacak-ngacak program PSSI. Mana tanggung jawab lu? Saya merasa bahwa ini pemain ini bisa main dengan cara seperti itu. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Hasilnya seperti ini, 5-1. Ketahuan Sintayong tuh. Memang ball possession kita bagus, tapi apa hasilnya? Kekalahan yang telak. Mana yang kemarin ngomong kalau Indonesia pelatihnya Belanda main total football? Gue kan ketemu Kluivert 10 menit. Dia bilang sama gue kan, jadi dia tahu bahwa Gus dibully dan lain-lain karena gue dukung dia. Dia cuma bilang dengan senyum, udahlah Justin, santai aja, ntar hasil yang berbicara. Itulah statement yang dikeluarkan oleh Alex Pastur. Main dengan 9 defender 1 striker, gue mau menang. Langsung sama netizen 78 diputar, oh lihat Pastur mau main bertahan. Salah maksud. Kagak, emang susah ngomong sama 78 ini. Iya, karena hasil yang berbicara. Makan tuh total football 5-1 dibantai, kocak. Betul, tapi baru match pertama. Mentang-mentang Belanda semua lo
Sabar. Harus kritis dong. Loh, nggak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lu berpendapat di YouTube. Sabar. Oke. Oh, itu kan? Lah, nggak apa-apa dong. Lu berpendapat di YouTube kok. Sabar bang. Lu berpendapat di sini lu nggak boleh. Kecewa, kita semua kecewa. Paham. Kita semua kecewa. Sabar. Kita semua kecewa, paham. Ayo semangat lagi Indonesia. Gua dukung Indonesia, coy. Indonesia, tapi kudu bertahan. Nah, orangnya tadi agak nyolot, mungkin dia ya itu tadi kata sastra, mungkin masang kali. Masang Terus kayaknya kalah. dia. Bisa jadi. Kita positif aja. Positif aja, maksudnya Gitu. dia ongkos balik ke Indo juga nggak ada kali itu ya. kali. Lu juga pada followersnya ya, pengikutnya kocak lu semuanya. Buat orang-orang yang kemarin teriak STO, kemana lu semuanya? Pasti lu pada jadi munafik semuanya yang ngomong STO. Ngumpet lu di goa, kocak. Mungkin ternyata strategi bertahan itu tidak terlalu buruk ya, terutama melawan tim sekelas Australia. Strategi bertahan bukanlah strategi yang buruk sih menurut gue. Di sini kalian baru paham kan kenapa Sintayong kalau memakai formasi itu backnya 5 dan bermain counter attack atau menunggu musuh membuat kesalahan dulu. Leg 1 pelatihnya beda, kita nggak kebantai kayak gini kok. Ya nggak bisa Australia membobol. Kenapa jadi begini sekarang timnasnya? Dilatih sama pelatih Belanda, semua asistennya semua orang Belanda kok jadi berubah? Yang tadinya timnas Garuda jadi timnas Myanmar, ya? Kok jadi lembek begini timnas kuah? Di menit 86-an bergema nama Sintayong, mantan pelatih tim nasional Indonesia yang didepak bulan Januari lalu dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Judulnya luar biasa ini, kompornya, bombastisnya. Debut Kluivert di bawah bayang-bayang STY. Emang benar begitu? Tanda tanya tuh bang. Iya, makanya emang benar begitu, bayang-bayang STY. Emang se karismatik siapa sih STY? Sir Alex Ferguson. Wah, kan gitu kan? Kalau kita dalam konteks bola nih, Sir Alex Ferguson oke lah. Pelatih berikutnya dalam bayang-bayang Sir Alex Ferguson. Siapa lagi? Pep Guardiola di Barcelona. Tito Villanova juga nggak merasa begitu. Frank Rijkaard tadinya hebat, terus digantikan. Sepak bola itu ada apa namanya continuity, sustainnya kan, estafet gitu loh. Jadi saya nggak bersepakat dengan judul ini. Judul ini nggak bersepakat. Sama saya tidak bersepakat dengan pernyataan Andi Bahtiar Yusuf. Warisan STY, peninggalan STY, timnas ini. Ada Bambang Nurdiansyah, pemain bola, top scorer, jadi pelatih, sekarang orang teknikal. Nanti kita tunggu pemikirannya. Tapi menurut saya keberatan atau dengan warisan STY itu. Memangnya apa warisan STY itu? Naturalisasi. Naturalisasi itu kebijakan federasi. Kok bisa gitu? Kok bisa kan gitu kan? Kok bisa kita kebobolannya banyak loh, Bung Towel? Oke, kalah 1-5 memang menyesakan. Sakit lah ya. Cuma artinya gini, kalau kita mau cuma lihat hasil ya begitu. Tapi apakah kita nggak bisa lihat hal yang lain misalnya? Proses, kualitas misalnya. Ya, kalau dibilang masih belajar ya sebetulnya ini bukan ajang belajar lagi dong. Bukan. Apa yang kita lihat kemarin dengan akselerasi naturalisasi 10 menit pertama, 15 menit pertama kita bisa main loh. Agresif, bagus. Tapi drop setelahnya. Ya, karena ada gol penalti ke kita dan penalti kita gagal sebelumnya kan. Itu situasional lah. Tetapi yang saya mau bilang adalah bahwa pemain-pemain Indonesia bisa main di level itu dengan cara main yang berbeda, terlepas belum sempurna gitu loh. Sebetulnya ini agak teknikal nih, saya harus mulai dari mananya nih, karena supaya bisa paham ya. Bahwa kalahnya memalukan, kalahnya menyesakan, iya. Tapi kemarin mereka bermain dengan cara yang berbeda. Cukup berani sih kalau kita lihat ya. Misalnya tadi malah tanya soal kualitas, indikatornya dari mana. Kalau kita mau lihat dari sisi kuantitasnya, lihat statistik. Semuanya berubah, ya kan? Waktu lawan Australia di sini kita 36 possessionnya. Di Australia kemarin di Sydney 61. Tapi kan orang nggak peduli. Tembakan ke gawangnya juga lebih banyak kita.
Cuma memang Australia semalam lebih sedikit, tapi dia efektif. Nanti kita bahas soal proses golnya ya Australia ya, untuk nunjukin situasinya seperti apa. Artinya apa? Bahwa secara permainan sebetulnya kita bisa main di level itu. Jadi kalau istilah Spanyol itu 2-2 gitu loh, head to head, you versus you. Jadi bukan main bola yang duduk, boring, ketakutan, inferior, hanya ngarepin serangan balik. Bahwa hasilnya draw oke, 1. Tapi kan itu waktu itu Graham Arnold yang juga setelah itu dipecat, kan begitu. Saya nggak kasih pembelaan buat siapapun, nggak buat Patrick Kluivert juga, bukan humasnya Patrick Kluivert juga gitu kan. Karena buat saya timnas menang sekarang ini atau belakangan ini, sejak era pelatih sebelumnya, timnas menang kalah tetap aja dibully kalau saya kan. Jadi saya mau kasih analisis sepak bolanya gitu loh. Analisis sepak bolanya waktu 15 pemain pertama saya kaget bahwa perubahan itu ada, cara bermain pendekatan yang berbeda, pendekatan yang lebih ofensif gitu loh. Bahwa pendekatan yang ofensif itu dari struktur permainannya belum sempurna, iya. Nah ini baru masuk ke teknis. Struktur permainan mana yang belum sempurna? Kalau yang mau saya bilang gol kedua dulu deh mulai. Kita itu kemarin pressingnya di atas, nekennya di atas, nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau hilang bola langsung turun ke bawah. Kemarin langsung ngambil di atas, press. Tapi contoh waktu gol kedua press di atas sebelah sini, Dan James press, Marcelino press, satu lagi siapa? Rafael atau si Romeni press, hilang bola ke tengah. Nathan sama Komhai habis. Bolanya 50-50. Liar bola kan, melewati JIZ nomor 7 masuk si Australia, 1 lawan 1 lawan si kiper, gol. Tapi momentum mentalitasnya sebetulnya adalah agak berbalik ketika penalti kita gagal. Lalu ke penaltinya si Australia yang dapat kan, dan itu 3 gol Australia termasuk penalti pertama itu set play semua, set piece, sepak pojok semua. Nah, disitulah yang saya bilang secara struktur permainan, ide gagasan taktikalnya belum sempurna. Baik, gitu. Kita minta pendapat Bung Erwin. Apakah betul gagasan taktikalnya ini belum sempurna, Bung? Penalti gagal yang pertama ya. Penalti gagal itu Kevin Dix yang ditunjuk jadi Algojo. Kevin Dix itu di klub Copenhagen. Dia itu memang penalti taker. Jadi dia 12 kali penalti berhasil, 1 kali aja gagal di klub. Kok yang dilalah pas di Indonesia gagal juga dia. Padahal memang sudah tugasnya dia gitu ya, ditunjuk karena rekornya bagus. Itu game plan-nya juga bagus. 15 menit awal game plan dari Indonesia juga bagus gitu. Tapi ketika momen terkena penalti balik dan 2 menit kemudian ada serangan balik terus one on one situasi, saya pikir itu sangat mempengaruhi game plan yang sudah dirancang oleh Patrick Kluivert. Di Jakarta semua statistik itu memihak ke Australia ofensifnya, on targetnya, tendangan ke arah gawang, possession, passing, itu semuanya Australia yang pegang. Tapi kemarin Indonesia yang mendominasi dalam hal permainan, possessionnya 60-30, passingnya, lalu umpan suksesnya, semua statistik ofensifnya itu Indonesia yang pegang kemarin. Nah, Australia menurut saya bermain lebih cerdik. Mereka justru copy paste apa yang dilakukan oleh Indonesia di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka tunggu dan melakukan serangan balik yang 15 menit mematikan. pertama itu sebetulnya jebakan dari Australia. Jadi kayak ya sudah dikasih. Jadi Indonesia maju terus nggak? Itu bukan strategi Australia. Enggak juga. Tapi setelah itu memang konsentrasi hilang. Dua gol dari bola mati, 1 gol dari penalti, 1 gol dari lolos jebakan offside. Itu semuanya kecerobohan dan ya ini PR-nya memang. Kita memang ofensif, tapi kita gagal mengonversi peluang itu menjadi gol. Itu karena apa, Bung? Ya banyak faktor, karena yang paling jelas Australia lebih disiplin dalam bertahan ya. Dalam melakukan sistem pertahanan mereka lebih disiplin dan melakukan serangan yang efektif. Baik dari open play maupun dari bola mati. Oke. Nah, chemistry dari para pemain ini juga jadi sorotan ya. Kalau kita baca-baca kan banyaklah komentar-komentar netizen juga yang menyoroti atau pengamat-pengamat juga yang menyoroti bahwa kurang nih chemistry-nya. Bermainnya terlalu individual. Nah, kalau dari Bung Erwin sendiri melihatnya bagaimana? Yang jelas butuh waktu lah ya.
butuh waktu untuk mencapai chemistry itu butuh waktu dan nggak bisa dicapai dengan waktu yang singkat. Terbukti semalam kan, kalau menurut saya seperti itu, baik antar pemain ataupun pemain dengan pelatihnya. Di Australia itu, ini saya harus bawa catatan karena kalau pakai data takut salah. Nanti komen Bang Towel. Ada pemain-pemain Australia yang mereka bermain dalam satu klub yang sama. Lewis Miller, Martin Boyle yang dua-duanya semuanya cetak gol semalam, bermain di klub yang sama di Hibernian di Scotland. Lalu ada juga Nissan Velupila yang cetak gol kedua sama Aziz Behich. Itu bermain di klub yang sama di Melbourne City. Mereka main di sisi kiri dan kanan. Jadi 4 orang pemain yang di Australia, 2 diantaranya mencetak gol, 3 diantaranya mencetak gol, itu bermain di 2 klub yang sama. Ini setidaknya membuktikan bahwa mereka bermain di chemistry yang sama gitu, sehingga meskipun berada dalam tekanan Indonesia, mereka punya way out, punya jalan keluar untuk bisa menyerang balik dan melakukan serangan yang efektif, mencetak gol. Baik. 30% penguasaan bola tapi bisa cetak 5 gol kan itu sebuah kecerdikan, kejelian ya, efektivitas dari Australia. Oke, kita lanjutkan nanti dengan Bung Towel dan juga Bang Ege tentunya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa.